Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita akan membahas kembali mengenai hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kali ini kita akan membahas mengenai ahli waris golongan kedua. Ahli waris golongan kedua menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di sini adalah orang tua pewaris dan saudara pewaris sampai derajat ke-6. Nah, dalam hal ini mengenai ahli waris golongan keempat ini ada 4 pasal pokok yang mengatur mengenai hal tersebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 854, 856, 855, 856, dan 857. Jadi 854 sampai 857. Pada pasal 854 intinya adalah bahwa jika orang tua masih hidup, jadi kedua orang tua masih hidup, ayah dan ibu, bagiannya jika ada satu saudara maka masing-masing mendapatkan sepertiga. Artinya di sini ayah mendapatkan sepertiga, ibu sepertiga, dan kemudian saudara juga sepertiga. Ini kalau ada satu saudara dan kedua orang tua masih hidup. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya saudaranya itu lebih dari 2 dan di sini masih ada ayah dan ibu, maka masing-masing baik ayah maupun ibu akan mendapatkan 1/4. Sedangkan saudara-saudara lain adalah sisanya. Jadi diambil dulu 1/4 untuk ayah, 1/4 untuk ibu, dan kemudian sisanya untuk saudara-saudara dari pewaris. Contohnya, seorang pewaris masih memiliki kedua orang tua, yaitu A dan B masih hidup, kemudian memiliki 3 saudara, misalnya adalah C, D, dan E. Maka di sini ahli waris dari pewaris tadi adalah A, B, dan saudaranya yaitu C, D, dan E. Jadi ada 5 ahli warisnya. Orang tua, ayah dan ibu masih ada, maka ayah mendapatkan 1/4, kemudian ibu mendapatkan 1/4. Nah, sisanya 1/4 ditambah 1/4 adalah setengah. Jadi 1 dikurangi setengah masih setengah. Nah, setengah ini akan dibagi di antara para saudara. Nah, saudaranya tadi ada 3, maka setengah dari harta kekayaan pewaris akan dibagi menjadi 3. Jadi setengah kali 1/3. Jadi masing-masing saudara dari P tadi atau pewaris adalah masing-masing mendapatkan 1/6. Jadi di sini ayah mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/4, kemudian saudaranya yaitu masing-masing ada C mendapatkan 1/6, kemudian D mendapatkan 1/6, kemudian E juga mendapatkan 1/6. Nah, selanjutnya pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika tinggal satu orang tua, maka pembagiannya adalah jika ada satu saudara, masing-masing setengah. Jadi, misalnya salah satu orang tua yang masih hidup adalah ibu. Nah, maka ibu mendapatkan setengah dan saudaranya karena satu mendapatkan setengah. Jadi, masing-masing mendapatkan setengah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau ada 2 saudara, maka masing-masing mendapatkan 1/3. Jadi masih ada misalnya salah satu orang tua adalah ibu, kemudian ada 2 saudara. Jadi di sini ada 3 ahli warisnya, sehingga masing-masing mendapatkan 1/3. Orang tua atau ibu tadi mendapatkan 1/3, kemudian saudaranya masing-masing juga mendapatkan 1/3. Kemudian jika ada lebih dari 3 saudara, jadi 3 saudara atau lebih, 3 atau lebih, bagian orang tua diambil dulu 1/4. Orang tua tadi ada 1, masih 1, maka di sini mendapatkan 1/4 dan sisanya 3/4 dibagi di antara para saudara. Nah, sisanya adalah, misalnya ya, seluruh harta kan 1, kemudian dikurangi 1/4 berarti masih 3/4. Nah, ini dibagi di antara para saudara. Misalnya, seorang pewaris memiliki 1 orang tua, masih ada 1 orang tua yaitu ibu misalnya, kemudian memiliki 4 saudara. Nah, ketika dia meninggal masih ada ibu, ada 4 saudara. 4 saudaranya misalnya adalah B, C, D, E. Nah, ibunya adalah namanya A misalnya.
Nah, di sini ahli warisnya, ahli waris si P tadi atau pewaris, yaitu ahli waris tadi adalah A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 ahli warisnya. Nah, di sini karena lebih dari 3 saudara, saudaranya ada 4 ya, saudaranya ada 4. Nah, maka di sini ab intestato dari A, yaitu ibu tadi, adalah 1/4 bagian. Kemudian sisa hartanya 3/4, maka dibagi di antara B, C, D, E. Nah, saudaranya ada 4 tadi, dibagi 4. Jadi 3/4 dibagi 4 atau 3/4 kali 1/4. Jadi masing-masing mendapatkan 3/16. Sehingga di sini ab intestato dari A atau ibu 1/4, kemudian yang lain saudara-saudaranya B mendapatkan 3/16, C mendapatkan 3/16, D mendapatkan 3/16, dan E mendapatkan 3/16. Nah, kalau keseluruhan nanti dijumlah, maka ketemunya adalah 1. Kemudian selanjutnya pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang tampil mewaris adalah saudara-saudara pewaris. Maka warisan dibagi di antara mereka. Hanya mereka saja. Kalau hanya ada saudara-saudara pewaris. Jadi di sini orang tuanya sudah tidak ada semua, sehingga di sini yang mendapatkan warisan adalah saudara-saudara dari pewaris saja. Nah, pasal 857 yang tampil mewaris terdiri dari lain-lain perkawinan. Jadi di sini ada saudara-saudara yang tidak seibu seayah, tetapi bisa saudara seayah atau saudara seibu. Jadi di sini misalnya ada saudara kandung, kemudian ada saudara seayah, ada saudara seibu. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya adalah harta di cloving dulu. Di cloving itu dibagi menjadi 2 sama besar. Untuk garis ayah dan garis ibu. Jadi ahli waris garis ayah mendapatkan bagian dari garis ayah, ahli waris garis ibu mendapatkan bagian dari garis ibu. Sedangkan saudara kandung akan mendapatkan baik bagian penjumlahan dari garis ayah maupun penjumlahan dari garis ibu. Jadi mendapatkan 2. Nah, contohnya adalah ini ada P. P itu memiliki saudara kandung E dan F. Nah, jadi ayah dari P itu pertama kali dia menikah, kemudian ada anak namanya E dan F. Nah, kemudian misalnya istrinya meninggal, kemudian kawin lagi. Di sini memiliki anak GH, dan kemudian yang garis ayah yang jadi saudara seayah itu ada B, C, D, garis seibu itu ada G dan H, misalnya seperti itu. Nah, di sini berarti ada saudara kandung dari pewaris, ada E dan F, saudara seayah ada B, C, D, dan saudara seibu ada G dan H. Nah, misalnya ayah adalah A, ibu adalah I. Nah, ini ayah dan ibu atau orang tua tadi sudah meninggal. Nah, P itu memiliki ayah dan ibu sudah meninggal dan tinggal saudara-saudara. Nah, saudara ini ada saudara kandung, ada 2, ada saudara seayah, ada 3 orang, dan saudara seibu ada 2 orang. Maka dalam hal ini pembagiannya seperti apa? Pembagiannya adalah ada pemecahan terlebih dahulu, ada cloving, dipecah harta tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, dari garis ayah dan dari garis ibu. Nah, dari garis ayah tadi ada B, C, D, kemudian dari garis ibu yang seibu ada GH, ada GH. Nah, saudara kandung ada F, E dan F dan 2. Nah, berarti dari garis ayah maka di sini kan mendapatkan setengah bagian dari harta. Dari keseluruhan harta dibagi 2 menjadi masing-masing setengah garis ayah, setengah garis ibu. Nah, kemudian pada garis ayah ada B, C, D, kemudian EF, karena EF ini saudara kandung. Nah, di sini akan mendapatkan 2 baik dari garis ayah maupun garis ibu. Maka di sini dari garis ayah B, C, D, dan EF, sehingga setengah bagian dibagi 5. Maka dalam hal ini setengah kali 1/5, berarti masing-masing baik B, C, D, EF pada garis ayah mendapatkan 1/10. Nah, pada garis ibu G, H, EF
Jadi ada GH karena saudara seibu, dan kemudian ada saudara kandung tadi yang juga mendapatkan dari seayah karena saudara kandung. Maka di sini juga mendapatkan pada garis ibu. Nah, EF. Jadi ada 4 di sini pada garis ibu. Jadi masing-masing harta tadi yang setengah dibagi menjadi 4. Jadi masing-masing mendapatkan setengah kali 1/4. Maka di sini masing-masing adalah 1/8. Sehingga kalau dihitung saudara sekandung tadi, saudara sekandung jadi seayah dan seibu, maka di sini yaitu ada E dan F ada 2, maka mendapatkan dari garis ayah maupun garis ibu yaitu 1/10. Nah, dari garis ayah 1/10, dari garis ibu 1/8, maka mendapatkan 9/40. Nah, ini untuk E dan F. Nah, E 9/40, F juga 9/40. Nah, sedangkan garis ayah tadi masing-masing mendapatkan 1, jadi masing-masing 1/10. Kalau pada garis ibu masing-masing mendapatkan 1/8. Jadi kalau dijumlah hasil akhirnya B mendapatkan 1/10, C mendapatkan 1/10, kemudian D mendapatkan 1/10, G mendapatkan 1/8, H mendapatkan 1/8, sedangkan E karena penjumlahan dari garis ayah dan ibu dia mendapatkan 9/40, F juga mendapatkan 9/40. Nah, ini kemudian ditotal maka globalnya akan menjadi 1 bagian. Nah, itu tadi mengenai golongan ahli waris golongan kedua. Kemudian seandainya dari soal tadi kedua orang tua masih hidup, maka ini gabungan dari pasal 854 Yungto pasal 857. Nah, pemecahannya bagaimana? Karena saudaranya itu ada banyak tadi, ada berapa tadi? 4 dari garis ayah, 3 dari garis ayah, kemudian saudara kandung 2, kemudian saudara dari garis ibu ada 2 juga. Nah, ini berarti lebih dari 2. Maka di sini ayah mendapatkan 1/4 dulu, kemudian ibu mendapatkan 1/4 dulu. Jadi bagiannya tadi melihat pasal 854. Jadi karena lebih dari 2 saudara akan mendapatkan ayah 1/4, ibu 1/4. Nah, sisa harta setengah harta di cloving, dibagi 2, dari garis ayah dan dari garis ibu, sehingga masing-masing pada garis ayah mendapatkan 1/4, pada garis ibu mendapatkan 1/4. Kemudian tinggal membagi di antara para saudara. Kalau saudara seayah tadi, kemudian saudara seibu mendapatkan berapa, dan kalau saudara kandung akan mendapatkan 2, baik dari garis ayah maupun garis ibu. Jadi penghitungannya sama seperti tadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, dan itulah tadi mengenai ahli waris golongan kedua pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video terbaru saya. Dan juga silakan like, komen, dan share supaya video ini bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.